Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, channel yang membahas tentang pembelajaran ekonomi di SMA maupun SMK. Oke, kemarin sudah kita bahas tentang koperasi. Kali ini kita akan membahas tentang sisa hasil usaha. Kita mulai dari isi kontennya dulu. Yang pertama adalah apa itu SHU. Yang kedua, langkah dasar menghitung SHU, cara atau rumus pembagian, dan yang terakhir nanti ada contoh kasus dan beberapa soal untuk kalian latihan ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah apa itu SHU. Jadi kalau di koperasi itu ada beberapa usaha seperti jual beli, simpan pinjam, perdagangan ya dan sebagainya. Itu pasti ada keuntungan dari usaha-usaha yang telah dilakukan ya. Laba itu nantinya akan dibagi lagi ya ke anggota-anggota dari koperasi tersebut, yang mana ini merupakan salah satu keunikan dari koperasi itu sendiri. Jadi SHU ini keuntungan yang didapat koperasi setelah menutup semua biaya atau pengeluaran selama 1 tahun. Jadi ketika semua pendapatan sudah dikurangi dengan semua biaya operasional maupun biaya-biaya yang diperlukan oleh koperasi, maka sisanya ini akan dibagi kembali ke anggotanya. Lalu bagaimana cara menghitung SHU? Yang pertama, hitung keuntungan bersih. Yang namanya keuntungan bersih pasti total penghasilan dikurangi total pengeluaran. Adapun nanti kalau ada biaya operasional dimasukkan sekalian ke total pengeluaran. Yang kedua, menentukan SHU. Nah, biasanya ini ketentuannya ini ada kesepakatan pada rapat atau momen tertentu yang mana membahas tentang persentase atau persenan yang akan dialokasikan kepada anggota-anggotanya. Jadi ketentuan SHU itu berupa persentase, misalkan 20% SHU ini untuk anggota koperasi, dan sekian persen untuk biaya cadangan, sekian persen untuk biaya lain-lain atau tertentu ya. Yang ketiga, menghitung bagian setiap anggota. Jadi setiap anggota nanti berdasarkan kontribusi atau partisipasi mereka dalam koperasi itu dihitung. Misalkan anggota A ini kontribusinya seberapa besar di koperasi. Nanti akan ada atau mempengaruhi ketentuan atau persentase dari SHU yang akan didapatkan dari koperasi. Selanjutnya penerimaan SHU. Jadi SHU itu di sini di breakdown menjadi 3, SHU jasa modal, jasa pinjaman, dan jasa penjualan. Jadi kalau SHU jasa modal itu SHU yang dibagikan berdasarkan modal yang mereka tanam atau yang mereka simpan di koperasi. Jadi misalkan anggota A menyimpan uang sebesar 5 juta. Nah, di koperasi. Nah, nanti uangnya itu untuk apa ya? Kalau yang namanya koperasi kan mungkin kalau disimpan pinjam ini untuk menyimpan dana anggota lalu meminjamkan ke anggota yang lain yang membutuhkan ataupun ke masyarakat kalau misalkan anggotanya tidak ada yang meminjam, begitu. Lalu jasa penjualan, ini adalah SHU yang dibagikan kepada mereka atau anggota yang berkontribusi dalam transaksi penjualan di koperasi. Jadi kalau ada anggota yang setiap membeli kebutuhannya ini di koperasi, maka transaksinya juga banyak, itu dihitung kontribusi. Walaupun tidak banyak tetap dihitung kontribusi nanti, tetap ada persentase kebagian SHU. Untuk rumusnya SHU jasa modal yaitu simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali prosentase SHU untuk jasa modal ya. Prosentase tadi didasarkan pada rapat
ataupun ketentuan-ketentuan yang telah dibahas gitu ya. Lalu SHU jasa pinjaman, rumusnya adalah pinjaman anggota yang bersangkutan dibagi total pinjaman seluruh anggota lalu dikali prosentase. SHU jasa penjualan, rumusnya pembelian anggota yang bersangkutan dibagi total omset atau laba koperasi dikali prosentase SHU yang telah ditentukan. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Koperasi Maju Bersama memiliki keuntungan bersih tahun ini sebesar 100 juta. Berdasarkan rapat anggota memutuskan 40% dari SHU akan digunakan untuk dana cadangan dan kegiatan koperasi. Dan sisanya 60% akan dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka. Total kontribusi seluruh anggota selama setahun ini adalah 500 juta rupiah. Kontribusi ini bisa berupa jumlah pembelian atau pemakaian jasa pada koperasi. Nah, ini misalnya anggota A menyumbang kontribusi sebesar 100 juta rupiah. Anggota B dan C berkontribusi sebesar 200 juta rupiah. Bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama, tentukan dulu SHU yang dibagikan kepada anggota. Jadi karena tadi kita sudah mengetahui bahwasanya keuntungan atau laba bersihnya 100 juta dan 60% akan dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka, jadinya 100 juta ini dikalikan 60%, nah itu SHU untuk seluruh anggota. Jadi seluruh anggota nanti kalau di total jumlahnya harus sama 60 juta ini ya. Anggota A, B, dan C ini kalau di total harus sama, harus 60 juta rupiah. Kita hitung prosentasenya. Nah, tadi pada rumus ini kalau pada intinya adalah kontribusi. Nah, ini kontribusi ini dibagi total kontribusi jadinya 100 juta rupiah dibagi 500 juta. Lalu dikali 100%, itu nanti ketemu prosentase kontribusi anggota tertentu. Anggota A ketemu kontribusinya 20%, anggota B 40%, dan C juga 40%. Kalau sudah prosentasenya sudah ketemu, kita hitung nominalnya. Jadi tadi ada 60 juta untuk anggota. Anggota A ini kebagian 20%-nya, yaitu 12 juta. Anggota B ini 40%-nya 24 juta. Anggota C sama 40% yaitu 24 juta. Jadi ini kalau ditotal semua ketemunya adalah 60 juta ya. Berarti balance dengan pembagian SHU untuk seluruh anggota. Jadi begitu teman-teman caranya ya. Anggota A menerima 12 juta, anggota B 24 juta, anggota C 24 juta. Itu pembagian SHU. Oke, kita masuk contoh kasus yang kedua. Koperasi Maju Sejahtera memiliki SHU tahun ini 100 juta rupiah. Dan koperasi memutuskan alokasi SHU adalah 20%. Data modal anggota. Total modal dari seluruh anggota adalah 200 juta. Jadi yang menanamkan modal ini ada 3 anggota. Semuanya ini jika ditotal itu 200 juta. Modal yang masuk ke koperasi. Anggota X menyimpan modal sebesar 50 juta. Y dan Z ini 75 juta masing-masing. Kita masuk ke langkah pertama, menghitung SHU jasa modal. Tadi kan cuma 20%, sedangkan Koperasi Maju Sejahtera memiliki SHU sebesar 100 juta rupiah. Jadi 100 juta dikalikan dengan 20% sama dengan 20 juta. Nah, kita tentukan prosentase modal tiap anggota. Anggota X tadi menyetorkan modal 50 juta, sedangkan total setor modal semuanya atau total semua anggota yang keseluruhan modal yang disetorkan itu 200 juta. Berarti 50 juta dibagi 200 juta dikalikan 100%, ketemulah prosentase kontribusi anggota X sebesar 25%, anggota Y dan Z 37,5% masing-masing. Selanjutnya
kita cari nominalnya. Kalau sudah ketemu prosentasenya, anggota X tadi SHU-nya ketemu 20 juta ya, 100 juta kali 20%. Jadi 200 juta kali 25% sama dengan 5 juta. Anggota Z dan Z ini sebesar 7.500.000. Hasil pembagian akhir SHU jasa modal, anggota X menerima 5 juta, anggota Z dan Z masing-masing menerima 7,5 juta. Begitu langkah-langkahnya dan 2 kasus yang saya harap kalian bisa memahami dan juga bisa mengerjakan soal latihan ini. Jadi ada 2 soal ya. 2 soal, yang pertama ini misalkan Koperasi Sejahtera Bersama memiliki SHU sebesar 100 juta untuk tahun ini dan diputuskan bahwasanya 15% dari SHU dialokasikan untuk jasa pinjaman. Ini data pinjaman anggota. Total pinjaman yang diambil oleh seluruh anggota adalah 300 juta. Berikut data-datanya anggota A, B, dan C. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Lalu soal latihan yang kedua. Misalkan Koperasi Maju Makmur memiliki SHU sebesar 100 juta rupiah untuk tahun ini dan diputuskan 25% dari SHU dialokasikan untuk jasa penjualan. Ini data pembelian anggota A, B, dan C. Jadi nanti 100 juta ini dikalikan 25 juta ini karena SHU yang dialokasikan kepada anggotanya ya untuk jasa yang memakai jasa penjualan. Jadi yang anggota yang berkontribusi membeli tadi dapat SHU sebesar 25%. Jadi 100% dikali 25% nanti ketemu hasilnya. Lalu cari prosentase anggotanya. Misalkan anggota A ini membeli barang senilai 100 juta. Jadi 100 juta dibagi keseluruhan ini, 100 juta dibagi keseluruhan 400 juta dikali 100. Yang bawah ini juga sama seperti itu. Ya begitu ya. Jadi ini coba dikerjakan dulu agar kalian nanti paham. Kalau masih bingung, komen aja di bawah di mana yang bingung gitu aja ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau menggali tentang koperasi, pengertian dan lain-lain, silahkan klik di pojok sini nanti ya. Agar kalian memahami dulu, sebelum memahami SHU, kalian harus memahami tentang koperasi. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.